Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel secara otomatis. Sehingga memudahkan kalian, memudahkan kita dalam membuat daftar-daftar tersebut. Dan ketika kita mengedit, kita hanya perlu beberapa klik saja, sehingga kita tidak perlu eh, mengupdate daftar isi secara manual. Oke, baik, langsung saja. Pertama, ketika kita mau membuat daftar isi, itu yang perlu dilakukan adalah pertama kita men-setup, yaitu ini, heading. Apa sih heading? Heading ini kita pakai nanti untuk membuat daftar isi. Pertama heading ini. Bagaimana cara membuat formatnya? Adalah pertama heading, pilih heading 1, 2, atau 3, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih modify. Nah, di sini kita bisa memformat bagaimana heading itu bekerja. Jadi artinya ini fontnya apa, ukurannya berapa, bold, segala macam. Terus ini bisa ada numberingnya. Jadi numberingnya kita set di sini. Format, numbering di sini. Oke, langsung saja. Umpama kita buat, saya langsung akan buatkan contoh ya. Buatkan contoh. Pertama adalah di sini kita mulai bikin umpama bab 1. Bab 1 itu heading 1. Lalu bab 1 pendahuluan. Oke, kita klik lagi heading 1. Oke. Nah, pendahuluan pertama adalah latar belakang. Belakang. Latar belakang ini menjadi anak dari bab 1, berarti masuknya ke heading 2. Oke, ini latar belakangnya. Terus, oke, anggap aja itu latar belakang. Lalu tujuan. Kita bikin di sini tujuan. Tujuan tetap anaknya dari bab 1, berarti kita buat sama heading 2. Habis A, ini B, kan sudah otomatis. Ini kita lihat di sini, ini numbernya. Ini langsung contohnya seperti ini. Ini bisa diajukan, bisa dimundurkan, atau disejajarkan. Kalau ini saya sejajarkan. Tujuan, tujuan. Lorem ini apa? Lorem ini fungsi untuk membuat dummy text. Dummy text itu apa? Ya pokoknya ben etok-etoknya ada teksnya seperti itu. Namanya dummy text. Oke, tujuan. Ternyata di dalam tujuan itu ada anaknya lagi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berarti di sini tujuan umum. Oke, tujuan umum. Tujuan umum berarti karena itu tadi heading 2, berarti kita bikin heading 3. Nah, ini pengennya kok agak dimajukan biar beda gitu. Oke, warnanya kita ganti dulu jadi hitam. Ini terus fontnya tetap, lalu ini kita sedikit maju, sedikit menjorok. Oke, jadi karena ini B, maka ini angka 1. Oke, seperti itu. Nah, ini jangan lupa diikut disejajarkan di sini. Oke, sudah. Lalu kita bikin tujuan khusus. Tujuan khusus berarti tadi heading 3. Ini 1, ini 2. Oke. Nih, terus ini udah kan? Berarti kita sekarang habis tujuan, lalu manfaat. Masih dari anak dari heading 1. Manfaat. Berarti heading 2 C. Ini lihat bisa lihat A, B, lalu sini C. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 itu gimana sih caranya biar kita bisa lompat ke bab selanjutnya? Bab selanjutnya kita bisa namanya kita kasih page break. Page break itu artinya apa? Bab 1 dan bab 2 ini kan ada sisa, kan nggak mungkin kalau kita tulis bab 2 di sini. Bab 2 gitu kan nggak mungkin di sini karena nggak nyambung. Harus di halaman yang berbeda. Berarti kita taruh di sini, lalu masuk ke layout, lalu break, kasih ini, next page. Next page ini nanti kita membuat section. Section itu berguna untuk macam-macam. Nanti bisa di pada pembahasan selanjutnya untuk ngasih apa eh, nomor halaman yang beda-beda itu kita pakai ini. Tapi ini kita bisa next page, bisa juga kita pakai page break yang ini. Seperti itu. Kalau ini, nah, udah kan? Ini berarti bab 2-nya udah turun ke sini. Bab 2.
Lalu kita masuk home lagi, kita kasih heading 1. Ini bab 2. Lalu bab 2 adalah umpama nih contohnya deskripsi aktualisasi. Oke, ini heading 1. Lalu anak dari itu adalah deskripsi organisasi. Deskripsi organisasi. Oke, ini heading 2. Nah, ini kenapa D? Nah, ini harus kita balikin lagi ke A. Kenapa? Karena ini habis ini. Seperti itu. Udah, deskripsi organisasi. Oke. Sekarang habis deskripsi organisasi, kita ada namanya anak dari deskripsi organisasi, yaitu lokasi. Lokasi. Ini berarti heading 3. Oke. Ini kenapa 3? Karena ini tadi melanjutkan dari sini. Berarti tapi kita pengennya satu lagi. Ini balik ke 1 karena ini anak dari kita sudah beda bab. Berarti di restart aja seperti ini. Oke, sudah kan? Sekarang yang kedua setelah lokasi yaitu sejarah. Sejarah. Artinya ini cuma nama-nama headingnya aja. Jadi terserah nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, ini sejarah, deskripsi sejarah. Oke, selesai. Setelah itu deskripsi isu. Saya buatkan contoh ini. Oke. Habis itu analisis. Oke. Setelah itu kita ganti bab, yaitu bab 3. Kita ke penutup. Bagaimana caranya penutup? Kita taruh di sini. Pertama itu kita bikin bab dulu. Bab 3. Penutup. Nah, ini kita buat beda halaman, yaitu masuk lagi ke layout break. Kita kasih page break. Lalu di sini home kita kasih ini headingnya 1 yang besar ini babnya. Oke, sudah. Penutup itu ada namanya kesimpulan. Namanya kesimpulan. Nah, ini D kita balikin lagi ke A. Oke, kesimpulan. Lalu yang selanjutnya adalah saran. Oke, saran ini 2. Oke, udah jadi. Sekarang bagaimana caranya kita mau bikin daftar isi? Kita bikin dulu di sini. Kita break dulu. Jadi di sini kita kasih daftar isi. Isi. Nah, sini kita masuk ke reference. Masuk ke reference ini, lalu pilih table of content. Nah, dalam table of content ini kita pilih yang otomatis. Oke, ini udah jadi ya. Jadi ini daftar isi itu sudah otomatis ada di sini. Nih, sudah otomatis. Jadi ketika umpama kita merubah, wah ini kan halaman 6 nih. Umpama kita mau rubah, ternyata ini itu tidak di halaman 6. Ternyata ini umpama nih, ini kan sudah sarannya di halaman 7. Saran di halaman selanjutnya yaitu di halaman 7. Kita tinggal update aja ini. Nih, update tabel, kita pilih update page number only, artinya hanya nomornya saja yang berubah. Ini jadi 7. Atau kalau kita ada penambahan-penambahan bab atau penambahan seperti ini, itu kita bisa pakai yang update selanjutnya ini, update entire table. Update entire table itu
Update entire table itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk ketika kita menambahkan bab atau kita menambahkan subbab-subbab seperti ini, itu otomatis terupdate. Contoh, kita mau nambah di sini, memang di sini kita tengah-tengah kan, berarti ini nanti harusnya jadinya kan B, jadinya B, B-nya ini jadi C otomatis. Maka kita tambah tambahan, udah otomatis. Gitu. Nah, di sini untuk mengupdate-nya, kita tinggal klik lalu pilih update entire table. Udah, nih tambahannya udah jadi B, tujuannya jadi C, halamannya otomatis sudah menyesuaikan. Enak kan? Gampang kan? Lalu selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk membuat daftar gambar atau daftar tabel. Oke. Contoh nih, di sini kita mau kasih tabel. Tabel, anggap aja ini tabel lah. Gitu. Nah, tabel ini pertama caranya adalah kita isi captionnya dulu. Insert caption, pilih ini. Tabelnya diklik kanan, lalu insert caption. Nah, insert caption karena ini sudah otomatis seperti ini, kita bikin label baru karena ini bahasa Inggris. Kita bikin label baru namanya bahasa Indonesia aja. Namanya tabel. 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 Gini. Udah. Udah seperti ini. Nah, ini tabel. Sudah ada tabel seperti ini. Kita tinggal klik OK aja. Nanti namanya terserah mau dituliskan. Nih. Nah, tabel ini jangan lupa. Ini namanya caption. Di ini tuh namanya caption. Captionnya ini itu kita bisa macam-macam. Jadi ini kan ada numberingnya. Nah, numberingnya ini bisa termasuk headingnya. Nah, yang jadi kendala adalah bab itu nggak ada nomornya tadi. Jadi kita untuk lebih enaknya itu ini numberingnya ini biasa aja. Jadi cuma gini tabel 1, tabel 2, tabel 3 seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal kita oke, tabel 1 umpama ini namanya apa? Namanya tabel analisis umpama. Gitu. Kita kasih di tengah bisa. Udah, oke. Lalu di sini kita itu mau ngasih tabel juga. Di sini ada tabel lagi. Kita tinggal insert tabel aja. Kita di tabel. Udah. Ini klik kanan lagi insert caption. Ini otomatis sudah tabel 2. Oke. Nah, ternyata kok di sini itu kita pengen ada tabelnya juga di sini. Tapi ini udah terlanjur 1. Nggak apa-apa. Tinggal kita insert lagi aja, nggak usah risau. Ini kasih insert, lalu klik kanan, lalu kita insert caption lagi. Ini udah tabel, otomatis ini jadi tabel 1. Yang bawahnya otomatis jadi tabel 2. Bawahnya lagi otomatis jadi tabel 3. Jadi nggak usah bingung. Oke, jelas ya. Oke, sekarang gimana caranya bikin daftar tabel? Daftar tabel gampang. Kita di sini jangan lupa pertama di break dulu karena daftar tabel itu sendiri. Daftar tabel. Ya, caranya adalah kita masuk ke reference, lalu ke ini, insert table of figure. Nah, ini kita tinggal pilih formatnya. Jangan lupa ini, labelnya ini pilih dulu. Saya kan kemarin udah bikin gambar, bikin lampiran, bikin tabel. Nah, ini tabel, bikin tabel. Ini contohnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, kita bisa ininya itu bisa macam-macam. Pilih aja sesuai selera atau sesuai dengan aturan yang diminta. Mama ini udah otomatis. Tabel 1 kali kan nggak bisa nama. Ini tabel 2, tabel analisis, tabel 3, tabel apa. Itu cara bikin daftar tabel. Oke, lalu gimana caranya bikin daftar gambar? Daftar gambar. Oke, daftar gambar. Cara bikin daftar gambar, pertama kita masukkan gambarnya dulu. Umpama di sini nih, kita mau masukkan gambar. Kasih insert picture this file. Umpama kita mau masukin gambar ini. Udah. Ini mau kita kecilkan. Set. Oke. Nah, gambar seperti ini ada macam-macam. Ini namanya itu adalah wrap text-nya ini. Kalau inline itu otomatis akan jadi berada di tengah-tengah dari teksnya. Kalau
behind of the text itu di belakang dari teksnya. Kalau in front ini berarti di depan teksnya. Kalau kalian pengen pindah gampang, bisa kalian geser sesuka, pilih in front of the text ini. Jadi ini gambarnya bisa kalian puter-puter suka-sukanya. Tapi kalau kalian itu nggak mau ribet, pengennya pokoknya gambarnya pokoknya di tengah-tengah ini aja gitu. Itu ya pakai crop text ini, terus pilih yang inline. Square boleh, inline ini boleh, sama aja. Jadi eh, kalau kalian pilih inline ini udah otomatis itu di sini. Nah, oke, ini gambar. Mama ini gambar satu. Kita sama cara interpolation, tapi ini jangan label, tapi ini pilih yang gambar. Kita bikin gambar. Gambar satu, umpama namanya adalah data analisis. Oke, nih, ya, gambar satu. Umpama di sini ada gambar lagi nih di sini bab satu, bab dua, bab tiga. Umpama di sini kita mau kasih gambar lagi. Kita pakai gambar. Nah, caption gambar dua. Kita kasih nama. Namanya apa? Umpama level resiko. Level resiko. Oke, udah. Terus di sini Mama kita kasih gambar satu lagi di penutup sini. Mama di sini ada gambarnya juga. Tinggal di gambarnya dimasukin. Terus tingkat risiko. Kita kasih judul. Tingkat risiko. Oke, sudah ya. Ini kita kecilkan aja. Oke, sudah. Formatnya kalian sesuaikan sendiri. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Ini daftar gambar. Terus kalian pilih ini. Reference. Insert table of figure. Terus kalian ini pilih ini yang gambar. Lalu di oke. Nah, otomatis di sini sudah ada data analisis, level resiko. Ini sudah otomatis semua. Jadi kalian kalau mau update ya tinggal update aja, ini selesai. Oke, begitu cara membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.